warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, senang mendengarnya ya, semua kabarnya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, karena sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran kimia pada hari ini. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran teori atom, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu atom. Jadi, dari zaman sebelum Masehi, atom itu pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf dari atau ilmuwan dari pada abad keempat, yaitu Demokritus. Demokritus mengemukakan bahwa semua materi yang tersusun atas partikel yang sangat kecil itu disebut atom. Jadi atom itu berasal dari bahasa Yunani dari asal kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Nah, selain itu, Demokritus juga mengajukan beberapa teori tentang atom. Yang pertama yaitu materi tersusun atas bagian-bagian terkecil yang tak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lain. Lalu menurut Demokritus juga atom itu dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Atom juga adalah suatu zat yang bersifat homogen, jadi tidak dapat dipecah dan juga tidak dapat dilihat. Atom-atom itu memiliki perbedaan ukuran. Lalu sifat-sifat materi ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan pergerakan dari atom-atom. Itulah tadi pendapat-pendapat dari Demokritus tentang atom. Namun ide-ide Demokritus tadi tentang atom itu tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi. Ide ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak didukung oleh eksperimen, karena pendekatan Demokritus ini tidak didasarkan pada metode ilmiah. Karena ada beberapa kelemahan dari atom menurut Demokritus, maka muncullah teori atom baru yang dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803. Nah, Dalton ini menyempurnakan teori atom menurut Demokritus itu, yaitu menggunakan metode eksperimen atau percobaan untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori yang ilmiah dan bisa dibuktikan. Dalton itu mengaitkan keberadaan unsur yang tak dapat diuraikan secara kimia dengan atom yang tidak dapat dibagi dan dilihat. Dalton juga mengatakan bahwa setiap jenis atom memiliki sifat-sifat khususnya. Beberapa teori atom yang dicetuskan oleh Dalton yaitu beberapa pendapatnya. Yang pertama, semua unsur itu terdiri atas partikel yang tidak dapat terbagi lagi. Lalu atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Setelah itu, atom dari unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi reaksi kimia itu hanya merupakan penataan ulang dari atom-atom. Lalu, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Itu tadi teori atom menurut atau yang dikemukakan oleh John Dalton. Nah, John Dalton ini menggambarkan model atom sebagai bola kecil pada tolak peluru seperti ini gambarnya. Namun, teori atom ini memiliki beberapa kelemahan juga, sama seperti Demokritus. Kelemahan dari teori atom ini yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, dan tidak dapat menjelaskan bagaimana atom-atom itu saling terikat. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi apa itu atom dan juga model atom menurut John Dalton. Dan sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah semua sudah paham? Baik, karena sudah paham akan dilanjutkan ke teori atom selanjutnya. Selanjutnya yaitu model atom Thomson. Nah, munculnya model teori atom Thomson, teori Thomson ini karena kelemahan pada teori dari Dalton yang sudah dijelaskan oleh Kak Sasti tadi. Kemudian pada model atom Thomson ini ada penemuan, yaitu penemuan elektron berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William
Crookes, maka Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Nah, elektron ini ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897. Penemuan elektron ini diawali dengan ditemukannya tabung katoda oleh William Crookes. Kemudian Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda dan dapat dipastikan bahwa sinar katoda ini merupakan partikel. Selanjutnya, atom merupakan partikel yang bersifat netral oleh karena elektron bermuatan negatif. Maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Kemudian percobaan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik negatif yang selanjutnya itu disebut dengan elektron. Yang pertama, sinar katoda merambat lurus dari permukaan anoda menuju katoda. Yang kedua, sinar katoda dapat memutar kincir, dan yang ketiga, sinar katoda dibelokkan ke arah kutub positif. Selanjutnya, hakikat katoda menjadi jelas setelah percobaan yang dilakukan oleh Thomson pada tahun 1897 berdasarkan besarnya simpangan sinar katoda dalam medan listrik. Thomson dapat menentukan nilai muatan terhadap massa atau nilai E per M dari partikel sinar katoda, yakni E per M sama dengan 1,76 kali 10 pangkat 8 CD pangkat min 1. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, percobaan tetes minyak milikan. Setelah harga E per M diketahui melalui percobaan Thomson, selanjutnya harus dilakukan percobaan untuk menentukan nilai E atau M. Jika salah satu nilai itu diketahui, maka nilai yang lain dapat ditentukan. Robert and West Millikan pada tahun 1909 dapat memecahkan masalah ini melalui percobaan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak. Melalui percobaan ini, Millikan dapat menentukan nilai muatan elektron atau E. Dengan ditemukannya nilai muatan elektron, maka massa elektron dapat dihitung lebih lanjut untuk membuktikan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik negatif yang selanjutnya disebut elektron. Teman-teman bisa lihat melalui gambar yang ini. Yang pertama yaitu sinar katoda merambat lurus dari permukaan anoda menuju katoda. Nah, dari sini merambat lurus menuju katoda yang ada di sini. Kemudian yang kedua, sinar katoda dapat memutar kincir. Nah, sinar katoda tadi kan merambat lurusnya ke sini. Kemudian ini akan memutar kincir yang ada di sini. Nah, yang ketiga, sinar katoda dibelokkan ke arah kutub positif. Nah, sinar yang ada di sini tadi akan dibelokkan ke arah kutub positif, yaitu di sini. Nah, hakikat sinar katoda menjadi jelas setelah percobaan yang dilakukan oleh Thomson pada tahun 1897 berdasarkan besarnya simpangan sinar katoda dalam medan listrik. Kemudian Thomson menemukan nilai muatan terhadap massa atau nilai E per M pada partikel sinar katoda, yakni E per M atau rasio antara muatan E terhadap massa M elektron adalah 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Nah, yang kedua percobaan yang B yaitu tetes minyak milikan. Nah, yaitu percobaan tetes minyak milikan. Nah, Robert and Louis Millikan pada tahun 1909 dapat memecahkan masalah ini melalui percobaan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak milikan yang ada pada gambar ini. Nah, melalui percobaan ini, Millikan dapat menentukan nilai muatan elektron atau E. Nah, E yang dihasilkan yaitu 1,602 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dengan ditemukannya nilai muatan elektron pada massa elektron, massa elektron dapat dihitung menggunakan slide gambar ini. Nah, yaitu dengan ditemukannya nilai muatan elektron, maka massa elektron dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk Thomson tadi kan ditemukannya
itu 1,76 dikali 10 pangkat 8 kolom per gram. Nah, untuk dirikan ditemukannya yaitu 1,602 kali 10 pangkat 19 kolom. Nah, maka massa elektron atau M yaitu 9,11 kali 10 pangkat 28 gram. Yaitu model atom Rutherford. Nah, Rutherford bersama dua orang muridnya yaitu Hans Geiger dan Ernest melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Nah, untuk gambar mengenai hamburan sinar alfa ada. Nah, bisa dilihat di sini yaitu gambar percobaan hamburan sinar alfa. Nah, dari pengamatan yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa ditaruskan atau ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90 derajat, bahkan lebih atau ada yang dipantulkan. Berdasarkan percobaan ini, Rutherford menemukan gagasan tentang inti atom. Menurutnya, sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengitari pada jarak yang relatif sangat jauh. Jarak antara inti hingga kulit atom dinamakan jari-jari atom. Dengan model seperti itu, maka penghamburan sinar alfa lempeng emas tipis sangat dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat kejam. Nah, menurut teori atom Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari penjelasan ini dapat diilustrasikan sebagai gambarnya bisa dilihat pada layar ini. Nah, ini merupakan gambar dari teori atom Rutherford. Baik, dari penjelasan yang sudah kakak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Baik, mengenai teori atom yang selanjutnya akan diajukan oleh rekan saya. Baik, jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan model atom Rutherford. Dari penjelasan Kak Siska tadi, teori atom Rutherford itu mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu teorinya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot dan jatuh ke inti atom. Sedangkan menurut hukum fisika klasik, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnetik. Nah, selanjutnya pada tahun 1911 itu muncullah teori atom Niels Bohr. Jadi pada teori atom Niels Bohr ini, dia berusaha memperbaiki teori Rutherford dengan melakukan percobaan spektrum atom hidrogen. Nah, selanjutnya Niels Bohr mengajukan model atom sebagai berikut. Nih, dapat dilihat ya gambar dari model atom Bohr itu seperti pada gambar ini. Jadi dalam atom ini terdapat lintasan tertentu tempat elektron dapat mengitari inti, yang juga disebut dengan kulit atom. Jadi yang dimaksud kulit atom itu yang bentuk lingkarannya ini ya. Selanjutnya, di tiap lintasan itu ditandai dengan satu bilangan bulat yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Ini disebut nih. Nah, jadi kan di setiap lingkaran ini disebut dengan kulit. Yang ini ada N1, N sampai dengan 1 itu berarti melambangkan kulit yang ke-1. Selanjutnya ada N sampai dengan 2 itu kulit yang kedua.
Nah, selanjutnya dari teori atom Maxwell ini, ia mengajukan juga bahwa elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Jadi maksudnya ini elektronnya kan ini ya yang bulat-bulat di kulitnya ini. Jadi kulitnya tuh harus hanya boleh berada pada lintasan ini saja, tidak boleh berada di antara kedua lintasan kulit 1 dan 2 maupun kulit 2 dan 3 seperti di tengah-tengah sini misalnya. Nah, selanjutnya Maxwell mengajukan pendapatnya yang ketiga, yaitu elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat. Besarnya sesuai dengan persamaan Planck, yaitu delta E sama dengan Hv. Nah, dari teori atom Maxwell ini juga dia ternyata mempunyai kelemahan ya, yaitu kelemahannya model atom ini tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr. Nah, selanjutnya itu kelebihannya dari atom Bohr ini adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika cukup, kita akhiri pertemuan kita pada minggu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kakak minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih cara berkalian hari ini? Selamat pagi, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita mengenai perkembangan teori atom, di sini ketua kelas akan minta untuk memimpin kita terlebih dahulu. Ada ketua kelas? Baik teman-teman, sebelum kita mengawali mempelajari kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, jadi di sini hari ini kita akan melanjutkan mengenai perkembangan model teori atom. Kan minggu lalu kita sudah mempelajari model atom teori Bohr, Dalton, Thomson, dan Rutherford. Lalu di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan model atom mekanikal global. Model atom mekanikal global dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dari momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Lalu daerah relativitas pada inti atom, lalu kita lihat model atom mekanika kuantum tersebut. Nah, dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Nah, lalu Erwin Schrödinger ini memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi global untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Selanjutnya, atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu dengan tingkat energi tertentu yang membentuk kulit atom. Hal ini disebut konsep orbital. Lalu orbital merupakan daerah dengan kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Di sejauhnya apakah adik-adik mengerti? Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi mengenai bentuk dan tingkat energi orbital yang dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ini adalah gambar orbital dari S, P, D, dan F. Dimana yang gambar paling atas itu adalah gambar orbital S, di mana orbital ini adalah
Baik, Kakak Andi,